Adam, Blacky, dan juga Amira berhasil ngebantu Aksa menyelamatkan Aksa dari anak buahnya Om Clay. Halo semua, apa kabarnya nih? Balik lagi ya sama Mimin. Seperti biasa kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Jujur seneng ya teman-teman, terlepas dari permasalahan yang ada. Bagaimana kita capek ngeliat Amira tinggal 2 hari lagi, tinggal sehari lagi, teman-teman tahu perjanjian tersebut dan lain sebagainya macamnya. Tapi selalu seneng aja ngeliat bagaimana kompaknya nih adik berkakak atau kakak beradik antara Adam dan juga Aksa. Tentu kakak ipar Adam yaitu adalah Amira. Seneng aja teman-teman, maksudnya di tengah keterbatasan, sulitnya ekonomi mereka, tapi kayak seru aja gitu loh, sekompak itu. Tapi jujur ya, capek banget sama alur cerita kemiskinan ini. Semoga aja akan segera bangkit dan juga bisa seperti dulu lah. At least kan kalau dulu dengan Aksa yang di posisi kaya raya, Amira bekerja di kantornya Aksa tuh, permasalahannya kan cuman dulu ya penyamaran Yuda dan Bella yang ngeselin. Tapi kan bisa dihandle. Kalau sekarang tuh terlalu rumit. Meskipun Dian udah berubah mau bantu Amira Aksa juga ke depannya, tapi kan terlalu rumit aja, kasihan gitu loh. Maksudnya sudahi aja lah. Tapi mungkin juga ini akan menjadi doa ya yang terkabul teman-teman, karena bisa dibilang juga Amira sama Aksa ini kan memang nggak bisa terpisahkan. Ya teman-teman tahu lah ya, kalau udah pasangan seperti ini tuh pasti bakal diberikan ujian, dibikin goyang, dibikin goyah, dibikin ragu, diganggu. Apapun itu akan selalu mengganggu hubungan Aksa dan juga Amira. Tapi seperti yang kita ketahui bersama, yang namanya pemeran utama nggak mungkin kalah begitu saja. Pasti akan mampu bisa bangkit, dan juga bangkit. Dan inilah yang selalu dimunculkan oleh Aksa juga. Dan juga Amira, seneng aja rasanya. Termasuk bagaimana si Blacky ini yang pada akhirnya bisa menyelamatkan Aksa dan selamatin Aksa di episode malam ini. Wah, ini sih jujur banget teman-temannya, Bastian bisa dikatakan bergabung dengan orang yang salah. Yap, ternyata Om Clay ini tuh adalah bukan orang sembarangan. Jadi Om Clay ini mirip-mirip ya kayak Dian Bagaskara tuh yang rela ngancurin siapa aja. Kalau dirasa anak buahnya udah gak berguna ya ditendang. Nah itu pun juga yang bakal dialami oleh Bastian. Tapi ini bisa dikatakan hukuman bagi Bastian atau juga resiko, karena begini. Ketika bergabung dengan orang jahat ya, dulu ketika kalian masih jatuh ya, kita semua tahu Lian seperti apa. Dengan Om Clay pun juga teman-teman tahu lah ya bagaimana ceritanya. Menjadi sebuah resiko. Bergabung dengan kelompok jahat pasti bakal dijahatin juga, dicurangin juga. Dan kita lihat deh Jono, anak buahnya Bastian, kurang setia apa coba teman-teman sama Bastian dan keluarga. Akhirnya apa? Harus kerja sama Galang kan? Karena takut diancam juga. Jadi ini ngebuktiin kalau sebetulnya memang gak ada yang abadi memang sih di dunia ini. Cuman ya kalau bergabung dengan kelompok jahat harus siap-siap juga dihianati. Sama lah kayak Lian yang dihianati habis-habisan sama si Galang monster ini teman-teman. Dan ini kan yang akan terus terjadi. Nah, luar biasanya adalah perjuangannya Aksa buat mengeluarkan Bastian dan menyadarkan Bastian. Memang Bastian sih bakal nggak sadar-sadar karena kan Bastian punya tujuan juga. Oke, nggak apa-apa deh sekarang jadi anak buah dulu, tapi yang pasti ke depan dipercaya uang bisa ngumpul lagi, bisa bikin perusahaan baru lagi, ngerebut semua yang diambil sama Galang dan Lian dan lain sebagainya macamnya. Cuma kan tetap aja Aksan itu selalu mengambil langkah yang beresiko. Kalau teman-teman perhatiin dari dulu selalu beresiko, tapi ya itulah teman-teman, hubungan ayah dan juga anak seburuk apapun pasti bakal saling sayang, pasti bakal saling rindu juga. Dan di tengah-tengah konflik yang melanda Aksa, Amira, Galang, Aksa, Amira, Bella, dan apapun itu, ya akan ada selalu konflik yang seperti ini. Sehingga ini cukup bikin segar juga sebetulnya, walaupun ya yang ditakutkan Aksa ini kenapa-napa karena harus sendirian. Beruntungnya ya Adam, Blacky pun dan Amira datang tepat waktu untuk bisa menyelamatkan Aksa dan ngebantu Aksa ibaratnya. Semoga Bastian pun juga bisa segera sadar ya teman-teman, karena bener banget apa yang dikatakan oleh Aksa di episode sebelumnya kemarin lusa kalau nggak salah, lebih baik nggak usah gabung sama orang jahat, karena mending mulai dari bawah bisnis kecil-kecilan tapi hidup tenang gitu loh. Tapi ya terbukti juga
emang Bas ini kan orangnya tuh udah terlalu lama diem di atas teman-teman. Jadi ketika di bawah tuh nggak tahan pasti. Mungkin ada orang yang gengsinya tinggi ketika biasa makan di tempat mahal, tempat-tempat fancy, yang pokoknya yang sekali makan tuh bisa ratusan ribu dan jutaan tuh, terus tiba-tiba ketika di bawah makan yang di bawah 100 ribu tuh pasti bakal mikir dua kali, nggak bisa nerima. Karena gengsinya nggak bisa turun teman-teman. Nah ini pun juga yang dirasakan oleh Basian. Makanya Asa mencoba untuk menyadarkan karena nggak baik juga. Orang yang sombong, gengsian tuh nggak baik juga untuk kedepannya. Dan inilah yang nggak mau Aksa terima dari ayahnya ini. Walaupun sebetulnya konflik ini tuh nggak terlalu berbahaya dan nggak terlalu penting ibaratnya. Tapi at least melihat perjuangan Aksa untuk bisa menyadarkan ayahnya ini pun juga sesuatu hal yang patut dan layak untuk diacungi jempol juga. Apalagi teman-teman, Aksa ini kan tentu gimana pun caranya ingin berbakti kepada ayahnya, ingin juga kondisi rumah tangganya baik-baik aja. Apalagi bukan cuma itu saja teman-teman, kalau boleh ditarik ujungnya maksudnya, kita akan melihat lagi Zaki yang muncul dan katanya akan ada orang baru yang muncul, karakter baru maksudnya. Ini kan tentu bisa menjadi tambahan energi dalam sebuah cerita. Ceritanya pun juga semakin melebar, tentu akan semakin seru juga dan gak sabar banget aja nih untuk menyaksikan tersebut. Apalagi Mimin rasa kalau Zaki ini kayaknya udah waktu-waktunya muncul di saat yang tepat ya teman-teman. Karena mau bagaimanapun juga Zaki ini adalah penolong yang ibaratnya tuh kayak orang random yang tiba-tiba datang gitu teman-teman. Dan semoga aja bisa datang di saat yang muncul. Bukan cuma kita ngebahas bagaimana Bastian dan lain sebagainya, tapi kita butuh peran Zaki ini, yang urgent ini tuh, untuk bisa bukan cuma ngebantu aja bagaimana menyelamatkan Aksa dari orang-orang jahat, dari anak buahnya Om Clay misalnya, atau juga nanti dari anak buahnya Galang dan lain sebagainya, tapi juga untuk ngebongkar semua kebusukan Galang, ngancurin Bella, dan membantu Lian Bagaskara untuk nemuin siapa anak kandungnya sesegera mungkin. Dan semoga aja Zaki bisa muncul di episode malam ini. Karena memang ya karakter Zaki ini tuh udah ketebak lah. Muncul di saat yang dibutuhin aja. Dan biasanya kalau udah banyak carut marutnya, berantakannya cara cerita, dan juga bagaimana ibaratnya tuh terlalu banyaknya konflik, biasanya akan muncul juga. Dan ini tuh juga cukup bikin senang karena ya munculnya Zaki, munculnya harapan baru juga ya kan teman-teman. Nah terlebih lagi tentu aja Amira pun juga semakin udah mulai nih goyah juga di episode malam ini teman-teman. Apakah harus ninggalin, apakah harus kabur juga, apakah harus cerita sama Aksa dan lain sebagainya tuh dimulai dipikirin lagi nih sama Amira. Karena kan tinggal 24 jam lagi nih teman-teman. Dan ini kan bikin Amira pun juga semakin gelisah. Dan kegelisahan Amira ini pun juga pada akhirnya membuat Amira pun juga ketahuan kan sama Aksa, sama Adam, Bu Yuni. Kenapa ya Amira? Apalagi Bella pun juga mulai curiga. Ini aja tuh udah menjadi pertanyaan besar nih, terutama kepada Aksa. Kenapa nih Amira? Seminggu terakhir kok kayak yang murung, gelisah, bingung, kayak serba takut, kayak ingin memisahkan diri gitu. Kan ini akhirnya ketahuan juga. Dan harapannya sih semoga bisa jujur Amiranya. Jadi jangan sampai nunggu orang lain ngebongkar perjanjian Galang sama Amira. Tapi ya itu it's okay lah. Karena kan dari skenario pun juga pasti memikirkan banyak hal. Dan pasti ada plot twistnya, nama juga sebuah cerita. Tapi minimal harapan yang terbaik aja deh kita buat Amira ya teman-teman. Karena bagaimanapun juga Amira layak untuk bahagia bersama dengan Aksa. Udah titik. Gak ada koma ataupun titik. Udah itu intinya. Amira buat Aksa, Aksa pun juga buat Amira. Kita pun juga udah seharusnya selayaknya mereka berdua bisa bahagia dan melihat Galang yang terjatuh. Karena bagaimanapun juga Galang harus kena karmanya. Bella pun juga sama. Walaupun tentu gak akan yang sekarma gimana pun. Karena sinetron dengan karakteristik seperti KCM itu pasti akan lebih mengutamakan karakter antagonisnya. Tapi minimal ngasih efek jerah. Supaya apa ya, minimal 1, 2, atau 3 episode tuh ya karakter Amira, karakter Aksa tuh bisa rehat dulu dah. Bisa bener-bener tenang dulu, senyap dulu, bisa bahagia dulu, ngabisin waktu bersama gitu loh teman-teman. Ini kan penting ya karena ya nggak tega aja gitu loh ngeliat Amira gelisah, Aksa pun penasaran, pengen cari tahu itu kan gimana gitu rasanya. Tapi ya sudahlah, kita doakan yang terbaik teman-teman. Tapi yang pasti apapun itu yang terjadi kepada Aksa bersama anak buahnya Clay,
Om Clay apapun itu. Semoga bisa selamat juga. Adam Levine juga bisa terus nge-support Aksa, support Amira juga. Apapun yang terjadi pun juga semoga Zaki bisa muncul. At least minimal Aksa, Amira, Adam bisa selamat juga dari apapun itu, karena cobaannya semakin hari akan semakin besar teman-teman. Dan semoga aja sesegera mungkin ya kita mengetahui kabar Lian yang akhirnya tahu Amira anak kandungnya, Bella yang gagal untuk menggagalkan rencana Lian. Pokoknya semoga hal-hal baik segera muncul untuk supaya kita bisa melihat kebahagiaan Aksa dan Amira, dan selamatnya terus bagi Aksa nih dan juga Amira. Setuju ya teman-teman? Coba kalau setuju boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin, sampai jumpa lagi, dadah.